Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Anno. Dan kali ini kita bakal perkenalkan salah satu produk atau salah satu grip yang tentu akan sangat membantu buat saya pada saat nantinya membuat konten apapun itu, baik di YouTube channel ini A4 Anno dengan YouTube channel A4 Otomotif yang selama ini sudah saya garap dan yang saya perkenalkan sebagai salah satu grip baru atau salah satu tools baru yang saya pakai untuk nantinya membuat konten adalah si DJI Osmo Mobile ini. Ini videonya udah saya buat juga di di shortnya YouTube A4 Anno juga. Dan pertanyaannya, kenapa saya akhirnya membeli DJI Osmo Mobile ini, padahal sebelumnya saya udah punya yang mana nih? Nih. Termasuk salah satunya adalah ini, nih. Nanti bakal kita perkenalkan juga. Ini adalah DJI Osmo Pocket. Ini adalah kamera pocket juga yang sangat amat simple dan sangat amat praktis pada saat penggunaannya, itu sangat cepat. Nanti bakal saya tunjukkan juga. Kita simpan dulu di sini. Lalu kemudian yang selanjutnya ada ini. Kemarin kita udah perkenalkan juga, ada Zhiyun. Oh, nih Zhiyun Smooth 4 kalau nggak salah. Ini gimbal atau stabilizer handphone yang kurang lebih fungsinya sama dengan yang DJI Osmo Mobile ini. Nah, pertanyaannya apakah saya kurang puas dengan Zhiyun atau gimana? Nanti bakal saya jelaskan. Yang jelas ada perbedaannya. Tapi sebelum kita bahas itu, nanti di sesi berikutnya kita bahas tentang kenapa saya membeli DJI Osmo Mobile SE ini, atau biasanya sih kalau misalkan SE itu saya masih keingat sama dulu pada saat beli handphone LG G5 SE. SE itu selalu diidentikan dengan Sunat Edition atau edisi yang ada banyak fitur di Sunat, dan itu tentu membuat harganya menjadi jauh lebih murah ketimbang yang versi full spec-nya. Dan yes, ini adalah DJI Osmo Mobile SE. Untuk harga, menurut saya ini adalah stabilizer handphone dari DJI yang paling murah. Saya termasuk pengguna DJI setia ya, termasuk ada di bawah sini nih. Aduh, sorry. Nah, termasuk yang ini. Ini adalah DJI Ronin SC, bukan SC, DJI Ronin SC. Nah, ini adalah ntar simpan dulu. Oh, sorry. Jadi si DJI Ronin SC ini adalah gimbal atau stabilizer yang saya pakai buat kamera Fujifilm X-T100 yang dulu saya beli sebelum saya ngonten. Saya beli kameranya sebenarnya niatnya buat foto-foto, tapi akhirnya bikin YouTube channel butuh yang lebih bagus kualitas kameranya, pakai kamera itu aja lah. Balik lagi ke DJI Osmo Mobile. Benda ini atau barang ini saya beli hanya di angka Rp1.489.000. Belinya di salah satu store gadget yang cukup terkenal, saya kira seluruh Indonesia terkenal. Dan kenapa saya membeli ini? Pertama, ini adalah DJI. Saya sebagai pengguna DJI, mulai dari Ronin SC sama dengan Osmo Pocket, itu menurut saya cukup puas dengan kualitas barangnya, baik dari material build-nya atau yang lainnya. Itu benar-benar impresif buat saya, menyenangkan buat saya pakai, dan tentu ini membuat saya juga berasa puas pada saat menggunakan grip-grip daripada atau peralatan-peralatan tools yang dimiliki oleh si DJI ini. Dan untuk DJI ini juga kenapa saya beli, karena ada salah satu fitur yang nanti bakal kita tunjukin. Dia pakai sistem yang magnetic design. Jadi untuk pemasangan bracket handphonenya ke gimbalnya atau ke stabilizernya itu tinggal tempel. Jadi itu benar-benar memudahkan kita pada saat kita mau tiba-tiba lepas handphone. Kalau misalkan tiba-tiba ada yang nelpon gitu kan, tinggal ditarik dari stabilizernya bersamaan dengan bracketnya, maka handphonenya bisa dilepas dan kita bisa lanjutin buat nelpon. Lalu kemudian yang kedua, kenapa saya beli DJI Ronin SC? DJI Osmo Mobile ini, Osmo Mobile SE, apakah DJI Ronin nggak cukup atau DJI Osmo Pocket nggak cukup? Sebenarnya nggak juga. DJI Ronin itu udah sangat membantu pada saat saya ingin membuat video-video yang lebih kualitasnya lebih bagus, lebih profesional. Kayak kemarin kita bikin video kontes. Waktu itu video kontes untuk salah satu brand otomotif Mitsubishi yang diadakan oleh Mitsubishi sendiri, dan ya alhamdulillah juara
2 nasional waktu itu videonya kita bikin. Harusnya sih juara 1, tapi sayangnya kesalahan bukan di videonya ternyata atau di kualitas video atau gimana, tapi kesalahan di penentuan objek pada saat kita bikin videonya itu ada sedikit yang tidak sesuai dengan standar di objek yang kita rekam, dan itu fully menjadi keputusan daripada manajemen. Nah, itu kenapa akhirnya saya beli ini. Terus yang kedua, kenapa nggak pakai Osmo Pocket aja? Osmo Pocket itu sebenarnya bagus ya, karena tinggal keluarkan, dan itu sangat simple, dikantongin bisa. Kalau ini dikantongin rada susah, makanya dalamnya ada pouchnya. Osmo Pocket sangat amat simple, tinggal kita keluarkan dari kantong, lalu kemudian kita koneksikan ke mikrofon eksternal. Saya biasanya masih pakai mikrofon kabel, itu koneksi, lalu kemudian kita arahkan ke objek yang bakal kita shoot. Bisa buat selfie juga, lalu kemudian bisa juga buat langsung arahkan ke objek. Tapi menurut saya masih sedikit ada yang kurang. Mesti pindahkan filenya dari Osmo Pocket, lalu kemudian nanti filenya mesti di copy dan dipaste gitu kan. Sekalipun sekarang ada semacam kayak adaptor ya yang bisa mengkoneksikan langsung, atau OTG yang bisa mengkoneksikan langsung dari memorinya Osmo Pocket ke handphone. Tapi menurut saya masih sedikit lebih ribet. Akhirnya saya beli DJI Osmo Mobile SE ini. Osmo Mobile SE ini simpelnya atau praktisnya adalah, karena kalau misalkan saya ngambil atau shoot gambar dari kamera handphone, yang sekarang pun saya pakai kamera handphone, saya pakai kamera handphone yang mid range aja, bukan yang mahal-mahalan, pakai yang Samsung A53 kalau nggak salah. Iya, A53, pakai Samsung A53. Menurut saya kualitas videonya cukup bagus. Sayangnya dia sebenarnya punya OIS, tapi OIS-nya hanya di Full HD dan 30 fps. Menurut saya masih kurang. Saya butuh yang Full HD tapi 60 fps. Itu kualitasnya lebih bagus, tapi yang 60 fps-nya Samsung A53 sayangnya nggak support buat OIS. Jadi benar-benar butuh stabilizer untuk membuat kualitas videonya jadi lebih stabil. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, kalau misalkan saya shoot pakai handphone, yang sekarang lagi ngambil gambar juga, pada saat saya editing itu langsung buka aplikasi editingnya, pakai CapCut atau pakai KineMaster atau apapun aplikasi editing, itu membuat proses editing video jadi lebih simple. So that's why, sekali lagi, kenapa saya beli si Osmo Mobile SE ini. Salah duanya adalah yang itu. Terus yang ketiga, nah kenapa saya membeli Osmo Mobile SE ini? Menurut saya dengan Osmo Mobile SE ini sekarang udah sangat worth it untuk kita beli, karena handphone sekarang itu benar-benar bersaing di kualitas kamera. Bahkan untuk handphone seharga 3 jutaan itu kameranya udah sangat bagus, bisa buat Full HD, lalu kemudian bisa buat Full HD 60 fps malah. Dan menurut saya juga kalau misalkan kita buat konten video untuk YouTube yang itu hanya sekedar vlog, atau misalkan kita nge-review produk, seberapa persen sih orang yang worth it dengan kualitas gambar yang mesti 4K? Saya aja kalau misalkan nonton video di YouTube itu 720 udah sangat puas hasilnya. Kalau misalkan mau yang lebih clear lagi ya oke lah, bisa sampai support ke 4K. Tapi kalau misalkan buat kita yang buka videonya layar handphonenya nggak support buat 4K, misalkan atau layar TV Androidnya belum support buat 4K, ya ngapain juga kita buka kualitas file yang 4K. Menurut saya kayak gitu. Dengan kamera handphone sekarang yang bersaing dengan kualitas kameranya, kualitas videonya, termasuk dengan kualitas penyimpanannya atau jumlah penyimpanan yang lebih banyak. Sekarang handphone dulu masih ada yang 16 GB untuk penyimpanannya, sekarang kalau nggak salah minimal 64 GB, ada yang 128, ada yang 256. Itu menurut saya udah sangat cukup. Memang sekarang produsen handphone itu termasuk membuat handphone itu tidak hanya sebagai alat komunikasi buat kita teleponan atau chat aja, tapi juga sebagai alat untuk kreativitas, membuat konten atau membagikan informasi-informasi menarik. Nah, itu yang akhirnya membuat saya juga tertarik dengan ini. Ya, someday kalau misalkan rezekinya bagus, saya dikasih kesempatan atau dititipkan rezeki sama Tuhan Yang Maha Kuasa untuk membeli handphone dengan spek yang lebih bagus, ya harusnya sih lebih
akan lebih baik lagi ya. Salah satu handphone impian sih sebenarnya Zenfone 9 itu, tapi nantilah. Nah, jadi kayak gitu. Dari sisi fitur juga banyak hal yang menarik dari si Osmo Mobile SE ini. Lalu kemudian yang keempat adalah, karena berdasarkan review-review yang saya nonton juga dari YouTube, ini adalah salah satu gimbal stabilizer yang selain terpercaya juga kualitasnya bagus, tapi sangat praktis untuk penggunaannya. Dia nggak mesti putar-putar gitu, tinggal buka lipatannya, jadi persendiannya tinggal dibuka, lalu kemudian handphone ditempelkan, udah siap untuk kita berkreasi. Nah, itu mungkin yang bisa saya share tentang si Osmo Mobile SE ini. Alasannya kenapa saya membeli si Osmo Mobile SE ini, dan nantinya bakal kita bikin video untuk unboxingnya. So itu yang bisa kita update kali ini. Terima kasih. Kalau ada yang keliru dan salah mohon dimaafkan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.